which is nanti mulai dari akhir tahun, itu dia bakalan bagi dividen itu 4 kali dalam setahun, Mas Fajar, bayangin. Jarang-jarang ada emiten kayak gitu. Jadi kalau di Indonesia jarang ya, kalau di ya? US udah banyak, tapi kalau di Indo tuh jarang. Dan gini Mas Fajar, sebenarnya kalau kita pikir lagi emiten yang bagi dividen 4 kali dalam setahun, itu tuh sebenarnya keuntungannya tuh lebih besar, Mas, daripada yang bagi dividen 1-2 kali. Oh, gitu. Karena gini, kalau misalnya dia bagi dividen 4 kali dalam setahun setiap 3 bulan katakan, kan uangnya bisa direinvestasi kan, kan nyiptain efek compounding. Nanti berikutnya dia bagi dividen, lotnya lebih banyak kan, lebih banyak lotnya, dapat dividen lebih gede. Nanti dividen yang kedua dipakai lagi, reinvest lagi, lotnya lebih banyak lagi. Jadi nyiptain compoundingnya itu jadi lebih banyak gitu loh. Dibandingkan setahun hanya sekali. Betul. Jadi dividen sekali dalam setahun, 2 kali dalam setahun, sama 4 kali dalam setahun, itu sebenarnya efeknya beda. Karena ada efek compoundingnya. Berarti ini bisa jadi salah satu strategi juga untuk ngebidik dividen emiten-emiten yang mungkin membagikan dividen 4 kali setahun itu ya, atau dividen interim ya. Karena gini, BCA tuh dividen yieldnya kan 5% ya. Nah 5% kalau kita bagi 4 tuh 1,25%. Jadi 1,25% 4 kali sama 5% sekali itu hasilnya beda. Oke, gitu. Secara matematisnya beda. Dari reinvestingnya sendiri seperti apa. The power of compoundingnya tuh nanti bisa kerasa banget jangka panjang. Oke, ini dividen play style lah. Nanti aku juga akan tanya lagi ya Mas Todo. Tapi masih lanjut ke BBCA. Akhirnya kalau BBCA nih aku murni nanya pandangannya Mas Todo ya, tanpa memberikan saran atau hal-hal yang harus diikuti. Ini disclaimer juga kita ya. Kalau Mas Todo ngeliat BBCA akhirnya mau akan kemana ini ke depannya? Dalam beberapa waktu ke depan atau proyeksi di 2026 sendiri lah. Jadi gini, untuk jangka pendek, jangka menengah ya, aku bisa prediksi gini, kalau makro ini belum membaik, mungkin BBCA belum akan naik jauh. Gitu. Itu untuk jangka pendek, jangka menengah. Tapi kalau kita bicara jangka panjang, untuk beberapa tahun ke depan, mungkin ya katakan 2-3 tahun ke depan, atau bahkan untuk yang mau investing jangka panjang gitu ya, itu malah sekarang itu menurutku one of the best buying opportunity. Karena kalau jangka panjang, BCA ini perbankan yang bisa dibilang dia bisa ngejaga efisiensinya. Dia bisa ngejaga, dia punya CASA ratio itu tinggi gitu kan. Dia bisa ngejaga kualitas asetnya tetap bagus meskipun kemarin-kemarin agak-agak naik dikit gitu kan. Dia juga bisa ngejaga supaya efisiensi operasionalnya itu dia makin lama makin efisien gitu. Jadi ketika pendapatan naik, pengeluarannya itu naiknya lebih lambat dari pendapatannya. Itu bisa, BCA tuh bisa terus-menerus dia ningkatin efisiensinya. Jadi kalau aku ngeliatnya jangka panjang ini masih bagus. Ditambah juga BCA ini kan dia punya digital banking. Nah digital banking ini menurutku ke depannya baik BCA ataupun bank lain itu nanti bakalan jadi katalis growth yang gede. Karena kalau digital banking nih ya, kita punya nih aplikasi digital banking dari satu perbankan lah. Kita buka rekening bisa online. Kan lebih cepat kan, itu kan ngebantu pertumbuhan dana pihak ketiga dong, terutama casanya kan. Jadi casanya makin gede porsinya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengan kita punya digital banking, apalagi banking itu dia banyak ngembangin ininya, teknologinya, IT-nya. Jadi kalau Mas Fajar perhatiin, kebanyakan banking itu mereka ngeluarin duit buat investasi itu paling banyak itu ngembangin IT ya. IT-nya. Nah kalau misalnya IT-nya berkembang terus gitu ya, di develop terus, layanannya makin banyak, kecepatan apps-nya makin kenceng, artinya apa? Makin banyak transaksi kan? Itu kan jadi fee based income tambahan. Nah terus juga tadi dana simpanan nambah, CASA nambah, itu kan juga bisa di-convert jadi pinjaman yang bertambah. Gitu. Jadi sebenarnya kalau untuk jangka panjang, baik BCA ataupun bank lain, digital banking itu penting dan itu katalis growth yang bisa dibilang salah satu yang paling kenceng lah untuk jangka panjang. Gitu. Jadi note tersendiri ya untuk BBCA. Sama ditambah lagi gini, satu lagi. Untuk banking itu pasti akan didorong sama pertumbuhan ekonomi in the long term. Karena kan banking itu kan backbone-nya ekonomi kan. Jadi kalau ekonomi bertumbuh itu juga akan mendorong bisnis banking dalam jangka panjang. Gitu. Bahkan saling berkaitan ya, seiring sejalan tuh ya antara pertumbuhan ekonomi dengan tadi industri perbankan. Kalau BBCA ngelihat view jangka panjangnya tadi masih cukup oke. Kalau untuk Himbara selain atau gini, Himbara punya perspektif yang berbeda nggak kalau dari Mas Todo untuk berinvestasi kita sebagai investor saham? Agak beda sedikit. Kenapa? Nah kalau untuk Himbara, BBRI, BMRI sama BBNI ya, ini aku ngeliatnya gini, dia juga masih bisa bertumbuh, tapi pertumbuhannya tuh mungkin nggak akan sekencang BBCA. Kenapa gitu? Karena Himbara ini story-nya tuh agak beda Mas Fajar. Jadi kalau untuk BBRI, BMRI sama BBNI ini kan di bawahnya Danantara. Dan Danantara itu butuh
setoran uang untuk dia investasi untuk pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi kedepannya jangan heran kalau Danantara ini masih akan minta dividen yang gede dari BRI Mandiri BNI. Himbara ini jadi mesinnya mereka dalam tanda Mesin kutip. mesin cash flow-nya Danantara gitu. Aku ngeliatnya begitu. Jadi Danantara ini kemungkinan akan minta dividen yang gede dari 3 banking ini, dan memang 3 banking ini kan bisa dibilang penyetor dividen yang paling gede kan ke Danantara kan. Bahkan Jadi dari seluruh BUMN raksasanya ya mereka ini. tuh kemarin BRI itu sampai dividen payout rasionya sampai 92%, 92% gitu kan. Bank Mandiri itu di 79 sampai 80%, BNI itu 65%. Itu udah cukup besar sebenarnya. Jadi aku ngeliatnya gini, untuk Himbara ini masih ada pertumbuhan, tapi karena uangnya udah mayoritas jadi dividen buat Danantara, pertumbuhannya akan sedikit lebih lambat lah. Tapi sama, katalisnya juga mirip. Dia punya digital banking, ya kan? Digital bankingnya dia ada, dan itu juga bisa jadi katalis growth. Ditambah kalau Himbara itu Q1-nya kenapa dia bagus? Karena dibantu sama yang kemarin deposit dari Pak Menteri, dari saldo anggaran lebih dipindahin ke depositnya Himbara, gitu kan? Nah, terus Buat dari kredit situ disalurkan. nambah kredit. Nah, ditambah Himbara juga ada satu sentimen lagi, yaitu Koperasi Desa Merah Putih, Kopdes Merah Putih. Nah, itu juga sebenarnya bisa jadi potensi growth ya untuk pinjaman sama pendapatan bunga untuk Himbara. Nah, tapi itu juga berpotensi gini. Itu kan ke desa ya. Itu berpotensi karena dia arahnya ke desa, lebih ke katakan UMKM ya. Itu mungkin potensi NPL-nya juga agak naik tuh. Nah, cuman mungkin lebih ke BRI-nya. Kalau untuk Mandiri BNI itu kan lebih ke corporate banking. Ya kan? Nah, jadi ya mungkin ada lah dia kasih ke Kopdes Merah Putih tapi kecil. Jadi memang akhirnya ada katalis-katalis tersendiri dari tadi kalau kita lihat yang swasta ada BBCA, kemudian juga ada Himbara. Tapi kalau kita ngelihat term investasinya akhirnya kalau BBCA jangka panjangnya kayaknya lumayan oke, atau kalau untuk Himbara akhirnya momentum base banget nggak nih Mas kalau kita mau milih BRI, BMRI, BBNI? Kalau dari untuk yang udah Mas Todo lakukan lah mungkin itu. Swasta versus Himbara ya, strategi investasinya menurutku sama aja. Sama aja. Tapi kalau untuk BCA itu lebih ke ngejar capital gain karena dia, aku ngeliat growth-nya kan lebih kenceng. Jadi BCA itu menurutku dividennya lebih kecil, tapi capital gain-nya kemungkinan akan lebih besar ke depannya. Sedangkan untuk Himbara lebih ke dividen. Dividen play gitu. Jadi lebih ke strateginya nih mau yang mana nih, capital gain, lebih ke capital gain atau mau yang lebih ke dividen gitu. Strateginya agak beda. Ini lumayan garis besarnya kita tarik. Bingung kan pasti kalau mungkin apalagi teman-teman yang baru baik yang memulai nih Mas Todo ngelihat banking. Jadi agak bisa misahinnya gini meskipun kalau belajar lagi terus-terusan nanti ketemu juga tuh ya ada garisnya kemana lagi. Kalau dari banking Mas Todo emang kayaknya seneng banget nih sama banking. Tapi boleh dong kalau ada sektor lain yang bisa kita lirik, apakah tadi komoditas atau mungkin ada sektor lain yang bisa kita jadikan watchlist juga? Aku ngelihat ada beberapa sektor itu di komoditas sama energi ya. Energi. Nah, kalau untuk komoditas aku jujur cukup suka dengan CPO ya. Karena CPO nanti bulan Juli bakal diterapin B50 ya. Nah, itu menurutku itu bisa berpotensi bagus buat ini emiten CPO.